Anda masih bersama kami di Investor Market Today. Pemirsa, KPU secara resmi telah menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Pilpres 2024, yaitu pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Berbagai program ekonomi telah disampaikan melalui visi dan misinya. Salah satunya adalah melanjutkan program hilirisasi industri di masa pemerintahan Joko Widodo. Dalam visi misinya, pasangan nomor urut 02 ini terus mendorong hilirisasi industri sebagai program unggulan. Hilirisasi yang digaungkan mampu meningkatkan nilai tambah perekonomian nasional. Tidak hanya bahan mineral, hilirisasi juga diberlakukan untuk produk-produk pertanian seperti kelapa sawit. Bahkan sejumlah pengusaha di industri kelapa sawit memiliki keyakinan program ini dapat berlanjut di era presiden dan wakil presiden baru. Untuk membahas lebih lanjut terkait dengan keberlanjutan hilirisasi industri kelapa sawit, sudah bergabung bersama kami Ketua Umum GAPKI, Bapak Edi Martono. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang. Apa kabar Pak Edi hari ini? Baik, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Edi sudah hadir bersama kami di Studio IDTV. Pak Edi, kemarin kita sudah menetapkan ya pengumuman Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang salah satu visi misinya melanjutkan hilirisasi kelapa sawit. Dan sejumlah asosiasi industri sawit juga menyatakan kalau pemerintahan baru ini akan semakin memperkuat hilirisasi sektor kelapa sawit. Kalau dari pandangan Pak Edi bagaimana? Oh, sangat bagus. Artinya bahwa kita mendukung ya untuk hilirisasi. Itu akan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan nilai tambah. Ya. Tetapi yang perlu diperhatikan juga nanti adalah di sektor hulunya juga bagaimana untuk meningkatkan produktivitas. Jangan sampai nanti sudah digenjot untuk hilirisasi ternyata tidak mencukupi kan gitu. Nah ini yang harus menjadi perhatian. Gitu. Oke, selama ini kalau dari pandangan GAPKI bagaimana berjalannya hilirisasi sektor kelapa sawit? Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi atau masih ada PR-PR yang bisa kita perbaiki? Baik, sebenarnya kalau sekarang ini kita ekspor itu sudah dalam bentuk majority atau mayoritas di produk olahan. Oke. Jadi kalau yang bahan mentah seperti CPO itu sudah sangat kecil. Tinggal nanti makanya kalau saya bilang tadi kalau misalnya nanti akan digenjot lagi lebih hilir lagi, itu saya perlu untuk investasi baru. Apakah itu bisa dari dalam negeri juga bisa mengundang investor dari luar. Oke, jadi dari komponen ekspor sendiri produk olahan ini lebih banyak ya Pak ya dibandingkan dengan CPO mentah ya? Betul sekali. Berapa Pak presentasinya antara produk olahan dengan produk mentahnya? Baik, ini saya berikan contoh ya untuk di tahun 2023 ekspor kita itu sebesar 32,2 juta ton ya. Ya, dalam bentuk olahan tuh 22,7 juta ton. Yang dalam bentuk bahan mentah atau CPO yang belum diproses itu 3,2. Jadi kecil sekali. Praktis hanya 10% yang masih bahan mentah. Oke, nah ini kita sekarang sudah akan masuk pemerintahan baru meskipun belum dilantik. Mungkin dari GAPKI ada kebijakan sektor sawit tertentu yang diharapkan akan dimulai pada pemerintahan baru ini? Ya, 4 tahun terakhir ini produksi kita kan stagnan ya, stagnan. Kemudian konsumsi kita naiknya luar biasa. Terakhir itu sampai konsumsi itu 42% dari produksi. Nah, yang utama harus nanti pemerintahan baru itu mengenjot bagaimana meningkatkan produktivitas. Itu produktivitas sisi utamanya adalah produktivitas dari perkebunan sawit rakyat dengan melakukan percepatan permajaan sawit rakyat. Gitu. Oke, nah tadi Pak Edi menyebut bahwa salah satunya ini meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat. Nah kalau kita lihat dari data Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, ini menyebut bahwa 152 triliun dari pendapatan pungutan ekspor produk digunakan untuk menjaga keberlanjutan kelapa sawit nasional. Nah bagaimana Anda melihat peran pemerintah dalam menjaga keberlanjutan kelapa sawit? Sebenarnya saat ini sudah bagus ya, artinya bahwa di sini BPDP juga support ya untuk peremajaan sawit rakyat. Nah ini yang tetapi masih banyak kendala di sini adalah
masalah perizinan utamanya di sawit rakyat, masih ada di kawasan hutan, seperti itu. Nah, seperti ini yang harus segera diselesaikan supaya peremajaan sawit rakyat ini bisa digenjot. Yang makanya semua itu karena itu tidak bisa sepotong-sepotong kata dihilirisasi. Itu harus dari hulu sampai dengan hilir, harus komprehensif, harus ini tidak bisa sepotong-sepotong. Ini harus ditingkatkan supaya di sini juga nanti jangan sampai nanti sudah di hilir ternyata bahan baku tidak mencukupi. Oke, ya. Nah, kalau kita berbicara tentang hilirisasi, salah satunya ini tentang tenaga kerja ya Pak ya. Kalau dari data BKF, industri kelapa sawit mampu menyerap tenaga kerja 5,2 juta orang dan menghidupi lebih dari 21 juta jiwa. Kalau dari segi tenaga kerja sendiri, apakah ada tantangan yang dihadapi oleh teman-teman di GAPKI? Kalau tenaga kerja praktis kita tidak ada masalah. Kenapa demikian? Karena kita banyak sekali kan untuk tenaga kerja yang potensial, bahkan kan tenaga kerja kita malah ke tetangga kita, negara tetangga. Nah, ini tidak ada masalah dengan tenaga kerja. Jadi oke kalau untuk tenaga kerja. Oke, berarti dari tenaga kerja tidak ada masalah ya Pak ya? Oke, mungkin kita kembali lagi ke tadi Pak, dana peremajaan sawit yang sebelumnya pemerintah mengusulkan akan menaikkan dana peremajaan sawit dari 30 juta per hektar menjadi 60 juta per hektar. Kalau dari pandangan Pak Edi atau dari GAPKI, apakah ini angka yang cukup? Oh, sangat bagus. Kenapa demikian? Walaupun itu belum mencukupi. Tapi gini, kalau kita perusahaan melakukan replanting atau permajaan, itu kebutuhan dana in average atau rata-rata sekitar di 70 juta per hektar. Nah, sementara kemarin hibahnya itu masih di angka 30 juta. Jadi untuk ngejar ke 70 juta masih ada kebutuhan 40 juta. Nah, itu yang menurut saya agak terlalu jauh. Nah, dengan ada dinaikkan jadi 60 juta, ini kan tinggal selisihnya dikit bisa melakukan dengan pinjaman KUR misalnya begitu. Jadi rasanya ini cukup bagus. Dan bisa nanti malah justru untuk lebih ini ada beberapa dana yang perlu disisihkan untuk selama mereka menunggu panen itu mereka butuh biaya hidup juga. Nah, itu mungkin bisa di dalam 60 juta itu misalnya. Kalau dari data GAPKI sudah sejauh mana Pak progres dari peremajaan sawit ini? Sudah berapa hektar mungkin ada datanya? Masih terlalu kecil, artinya bahwa target itu kan per tahun 180.000 yang akan diremajakan sekitar 2,2 juta, tetapi pencapaiannya masih jauh di bawah itu, masih di bawah bahkan di bawah 500.000. Baik. Berarti masih cukup jauh ya Pak ya, masih 500.000 yang sudah. Baik Pak Edi, nanti kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan peremajaan sawit dan juga bagaimana outlook-nya konsumsi CPO di tahun 2024, namun usai jeda. Baik. Ya, pemirsa, Investor Market Today akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Investor Market Today. Kita akan melanjutkan dialog bersama dengan Bapak Edi Martono, Ketua Umum GAPKI. Ya Pak Edi, tadi sebelumnya Pak Edi sempat menyebutkan ya bahwa dari target 180.000 hektar yang baru selesai diremajakan hingga saat ini hanya 500.000. Nah, kalau dari GAPKI ini tantangan apa saja Pak yang ditemukan di lapangan terkait dengan peremajaan sawit ini? Baik. Pertama adalah masih adanya dengan perizinan, masih ada hambatan perizinan di mana banyak juga sawit-sawit rakyat masuk dalam kawasan hutan, itu pertama. Nah, ini harus segera diselesaikan. Yang kedua adalah tadi yang dana tadi tidak mencukupi. Mereka khawatir nanti apabila ini pinjaman mereka terlalu besar. Kemudian yang ketiga, mereka juga mereka sendiri enggan menebang sawitnya untuk diremajakan karena mereka mau hidup pakai apa nanti selama sawit saya tebang. Nah, ini yang mesti menjadi perhatian supaya bisa mengenjot untuk peremajaan sawit rakyat itu. Berarti tadi bottleneck-nya ada di 3 hal tadi ya, perizinan, dana, dan juga juga tadi salah satunya untuk hidup mereka, untuk biaya hidup mereka selama menunggu ya Pak ya. Nah, Pak Edi tadi juga menyebut bahwa dalam hilirisasi sawit ini mungkin hilirnya sudah diperhatikan tapi hulunya yang masih kurang diperhatikan. Di segi apa Pak yang masih harus menjadi PR untuk pemerintah? Baik. Di hulu itu masih banyak masalah, utamanya juga di masalah kawasan hutan di sini. Nah, ini sekarang sedang dalam penyelesaian. Tetapi kan di sini juga nanti
yang sedang ini teman-teman ini kan masalahnya ada di Undang-Undang Nomor 6 ini yang paling baru. Ini ada UU-CK itu, di mana kalau masuk di 110B, pasal 110B itu hanya bisa berjalan satu daur. Nah, satu daur artinya bahwa ini setelah itu harus kembalikan kepada pemerintah, kepada negara untuk dihutankan kembali. Nah, ini menjadi masalah juga. Nah, ini yang menjadi perhatian, jangan sampai nanti kita produksi sudah stagnan, kemudian konsumsi naik terus, tetapi ternyata malah justru areal kita berkurang. Nah, itu yang harus menjadi perhatian supaya jangan sampai seperti itu. Nah, ini di hulu, kira-kira hambatannya seperti itulah. Oke, berarti kalau dari teman-teman GAPI melihat bahwa harus ada seimbang ya Pak ya, permintaannya ini bertambah, kita juga harus bisa suplainya menambah juga. Betul. Dan ada lagi yang juga menyebabkan kenyamanan berusaha itu juga tidak ini terjadi adalah di hulu adalah banyaknya juga kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih. Masing-masing kementerian mengatur itu masing-masing. Jadi kita kalau hitung tuh ada sekitar lebih dari 31 kementerian dan lembaga yang mengatur ini. Nah, ini harus disederhanakan supaya di sini jangan sampai nanti ini contoh ini fasilitasi pembangunan kebun masyarakat yang 20% yang dimana perusahaan diwajibkan untuk melakukan itu, ternyata mereka terjadi beda-beda untuk interpretasinya. Akhirnya yang kementerian ini mengatakan ini, kementerian ini akhirnya terjadi kekacauan di lapangan. Nah, itulah. Oke, tadi kalau Pak Edi menyebut kebijakannya tumpang tindih, ada sekitar 31 kementerian lembaga yang terlibat. Berarti kalau dengan situasi seperti ini, harapan dari GAPI apakah membangun badan sendiri khusus untuk sawit atau simplifikasi dari kebijakan ini? Sebaiknya disederhanakan. Kalau perlu satu badan, supaya nanti lebih simpel. Jadi saya meyakini bahwa nanti tata kelola sawit akan lebih baik apabila benar-benar konsentrasi. Karena kita sawit ini penyumbang devisa yang sangat besar, menyerap tenaga kerja yang sangat besar. Kita industri ini menopang ekonomi Indonesia yang luar biasa. Di saat COVID pun kita bertahan dengan baik, memberikan sumbangan devisa yang sangat besar. Nah, gitu. Tidak ada, alhamdulillah tidak ada PHK, malah justru menyerap tenaga kerja pada waktu COVID. Jadi ini yang harus menjadi perhatian. Oke, baik. Tadi kita sudah membahas tantangan-tantangan untuk hilirisasi sektor sawit. Sekarang kalau kita membicarakan tentang proyeksi sawit di 2024 ini, meskipun memang pemilu sudah berakhir, namun kita lihat ya Pak ya, masih banyak volatilitas dari global. Nah, kalau dari Pak Edi melihat berapa proyeksi harga minyak nabati khususnya CPO untuk di tahun ini? Kalau prediksinya ya masih di in average sekitar di angka 900-an ya, 900 US dollar. Nah, sekarang ini di semester 1 ini memang lebih tinggi sekarang ini karena memang produksi sedang rendah biasa itu seasonal. Nah, dunia juga demikian, produksi di negara lain juga sedang rendah sehingga kemudian suplai minyak nabati yang lain juga tidak terlalu bagus. Ini harga agak membaik, artinya masih di angka sekitar 1000 lebih sedikit. Nah, kira-kira kalau di tahun 2024 ya masih in average sekitar 900-an. Tapi kalau tadi Pak Edi juga bilang konsumsinya meningkat tapi produksinya juga lagi melambat ya Pak ya. Apakah dengan perbedaan yang tidak seimbang ini ada kemungkinan harga CPO akan melonjak di tahun ini? Kalau saya melihatnya tidak. Kenapa? Karena satu, ekonomi global juga kurang bagus. Kemudian saya melihat masih minyak nabati lain juga kemarin ternyata di 2023 juga suplainya sangat bagus. Nah, kita tidak tahu apakah nanti di tahun 2024 ini suplai minyak nabati lain di luar sawitnya apakah masih bagus atau tidak. Kalau mereka suplainya kurang bagus, nah itu akan menyebabkan harga naik. Jadi sawit tidak bisa berdiri sendiri, harga sawit tergantung dengan harga minyak nabati lain juga. Gitu. Tapi kalau dari segi produksi, kira-kira untuk tahun 2024 ini berapa Pak proyeksi ataupun target produksi CPO sendiri? Kalau melihat dengan stagnasi begini, kemungkinan masih hampir mirip juga di tahun 2023, tidak jauh. Sekitar masih di angka 50-an, 50-54 juta ton saja. Berarti masih similar ya Pak ya dengan tahun 2023. Di satu sisi dari sisi konsumsi, kalau Pak Edi melihatnya dari sisi konsumsi CPO
CPO di 2024 akan seperti apa? Konsumsi kalau ini dengan kemarin tuh 2023 kan untuk pemakaian B35 tidak sepenuhnya, artinya Ya. kan baru dimulai kalau tidak salah di bulan Maret. Nah ini kan dari awal. Ya. Nah kemungkinan ini akan naik pemakaian minyak Oke. sawit untuk konsumsinya di lokal di Indonesia. Nah ini mungkin utamanya di biodiesel. Nah itu. Ya. Nah kalau tahun lalu total konsumsi baik pangan maupun energi itu 23,2 juta ton. Nah kemungkinan kalau di tahun 2024 itu bisa ke angka sekitar 25 jutaan. Oke, berarti kita melihat konsumsi ini trennya akan naik ya Pak di tahun 2024 Iya, ya. Oke, baik. Oke, kalau dari segi ekspor Pak, bagaimana nanti outlook untuk ekspor CPO kita di 2024 Pak Edi melihatnya? Memang beberapa tahun ini memang sudah mulai agak turun ya, artinya ekspor kita antara produksi perbandingan produksi dan ekspor. Ya. Tetapi kita masih meyakini bahwa dunia itu butuh sawit. Betul. Dunia butuh sawit sehingga ekspor kita mungkin masih di angka sekitar 30-an juta ton juga. Ya. Oke, kalau kita melihat di tatanan global, sebenarnya posisi Indonesia dalam hal ekspor kelapa sawit, bagaimana sih? Apakah kita memang sebagai produsen terbesar yang juga banyak dicari, atau kita punya kompetitor lain yang harus dicermati, Pak? Kalau kompetitor lain itu bukan kompetitornya di sawit ya saat ini. Karena praktis yang bisa menanam sawit kan hanya di sekitar Katulistiwa saja. Ya. Di tempat lain bisa tanah tumbuh, tapi produktivitasnya tidak akan bisa mencapai, pasti akan lebih. Nah, justru pesaingnya adalah minyak nabati lain seperti minyak bunga matahari, rapeseed, minyak kedelai, minyak jagung, seperti itulah. Oke. Gitu. Ya, oke. Berarti kompetitornya ini secara produk ya, Pak ya, Betul. bukan secara pemain lain. Betul. Oke, baik. Pak Edi, terakhir bagaimana Pak harapan pengusaha untuk peran pemerintahan baru terutama ya untuk meminimalisir tantangan yang tadi sudah kita sebutkan? Ya, yang jelas bahwa saat ini yang kita perlu adalah satu masalah kebijakan. Kebijakan harus kondusif. Ya. Supaya ini masih bisa berjalan dengan baik. Kita adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia. Ya. Tetapi di satu sisi jangan lupa kita adalah konsumen minyak sawit terbesar di dunia. Nah ini yang harus benar-benar dijaga. Artinya bahwa yang tadi saya sampaikan harus jangan sampai kebijakan-kebijakan tumpang tindih membingungkan pelaku usaha. Nah ini benar-benar jangan sampai terjadi sejarah terulang kita pernah menjadi eksportir terbesar gula nomor 2 di dunia, karena ini kita sekarang nomor 1 untuk minyak sawit nih, jangan sampai nanti terdegradasi gitu. Saya rasa itu. Baik, berarti kuncinya di kebijakan agar tidak tumpang tindih dan memberikan kepastian ya Pak ya bagi pengusaha. Betul. Baik, terima kasih untuk insight dan waktunya Baik, Pak Edi Martono, makasih. Ketua Umum GAPKI sudah bergabung bersama kami di Investor Market Today. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih.